Aliran-aliran dalam pendidikan. Halo teman-teman, kami di sini dengan anggota kelompok Kanesa Putri Yulianti, Retno Restu Lestari, Elvira Nur Ilahi, dan Ani Delma Sabil akan membawa kalian memperdalam materi tentang aliran-aliran pendidikan. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, aliran konvergensi, aliran progresivisme, aliran perennialisme, esensialisme, konstruksivisme, taman siswa, dan INS Kayu Taman. Aliran pendidikan yang pertama yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari tokoh pendidikan Jerman yang bernama William Stem. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua garis yang menuju kepada suatu titik temu. Oleh karena itu, perkembangan pribadi merupakan hasil proses kerjasama antara potensi dan lingkungan. Anak yang lahir di dunia telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Aliran pendidikan yang kedua yaitu aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme yaitu John Dewey, filsuf Amerika tahun 1859 sampai 1952. Aliran progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah dan hal-hal yang bersifat menekan dan mengancam dirinya. Aliran ini juga berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan datang. Maka pendidikan harus terpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Aliran esensialisme. Aliran ini memiliki 3 pelopor. Yang pertama yaitu Johann Amos Cornelius dari tahun 1592 sampai 1670. Beliau adalah tokoh pendidikan Renaissance. Beliau berpendapat bahwa segala sesuatu diajarkan melalui indera, karena indera adalah pintu gerbang jiwa. Yang kedua yaitu Johann Friedrich Herbert dari tahun 1776 sampai 1841. Beliau berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan Tuhan. Artinya, perlu ada penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Yang ketiga yaitu William T. Harris dari tahun 1835 sampai 1909. Beliau berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Aliran selanjutnya yaitu aliran perennialisme. Aliran ini memiliki 2 pelopor. Pelopor yang pertama yaitu Robert Mayor Hutchins dari tahun 1899 sampai 1977. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat universal, yaitu menerapkan kurikulum untuk sekolah. Dan beliau juga berpendapat bahwa pentingnya membaca, menulis, dan berdiskusi bermanfaat untuk menciptakan peserta didik berpikir kritis. Yang kedua yaitu Mortimer Jerome Adler dari tahun 1902 sampai 2001. Beliau berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional dalam hal pendidikan. Kemampuannya bersifat rasional intelektual, yaitu dapat berseni, membaca, menulis, berbicara, serta berpikir. Aliran ini membahas tentang kepercayaan aksiomatis pada zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Aliran selanjutnya yaitu aliran konstruktivisme. Aliran ini memiliki 2 pelopor. Yang pertama yaitu Giambattista Vica epistemolog Italia dari tahun 1668 sampai 1744. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan dapat menuju pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak bisa lepas dari subjek yang mengetahui. Yang kedua yaitu Jean Piaget dari tahun 1896 sampai 1980. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan merupakan interaksi kontinu antara individu satu dengan lingkungannya. Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses dasar, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi.
Aliran ini membahas tentang pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruksi kognitif dalam diri seseorang, yaitu melalui pengalaman yang diterima lewat panca indera. Taman Siswa 1. Didirikan pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta dalam bentuk yayasan. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa memiliki 7 asas perjuangan yang dikenal dengan Asas 1922 dengan tokohnya yaitu Ki Hajar Dewantara. Kedua, tujuan Taman Siswa, Badan Perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat Tertib dan Damai, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya. Ketiga, menyiapkan peserta didik yang cerdas dan memiliki kecakapan hidup dalam ruang lingkup eksternal dengan membentuk pusat-pusat kegiatan kemasyarakatan. Selanjutnya INS Kayu Tanam. INS atau Indonesia Netherlands School didirikan pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat, dengan tokohnya yaitu Muhammad Syafi'i, di mana INS Kayu Tanam ini menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan, menyiapkan tenaga guru atau pendidik, dan penerbitan majalah anak-anak sendi, serta mencetak buku-buku pelajaran. Pendidikan nasional, utamanya pendidikan keterampilan atau kerajinan, beberapa ruang pendidikan atau jenjang persekolahan, dan sejumlah alumni. Pemikiran tentang pendidikan sejak dulu, kini, dan masa yang akan datang terus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Hasil-hasil dari pemikiran itu disebut aliran dalam pendidikan. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan di seluruh dunia, termasuk pendidikan di Indonesia. Dari aliran-aliran pendidikan di atas, kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satu adalah yang paling baik, sebab penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisinya pada saat itu, karena setiap aliran memiliki dasar-dasar pemikiran sendiri.